Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, beberapa waktu belakangan ini tentunya bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara, sudah bisa bernapas lega karena seolah-olah kita sudah terbebas dari pandemi COVID-19. Ternyata saat ini ada kabar baru bahwasanya ada varian COVID baru yaitu Omicron COVID-19 XBB ya. Ini varian barunya pemirsa. Seperti apa sebenarnya bentuk varian baru Omicron ini atau COVID-19 ini? Tentunya kita akan dalami bersama dua narasumber yang telah kita undang ke studio 2 TVRI Sumatera Utara dan bagaimana pula sistem penyebarannya dari satu orang ke orang yang lainnya. Apakah ini juga berbahaya bagi seluruh masyarakat? Meskipun sudah divaksin begitu, nanti kita akan bahas lebih jauh dengan dua narasumber yang telah kita hadirkan ke studio TVRI Sumatera Utara saat ini. Dengan topik yang kita angkat adalah waspada varian baru Omicron COVID-19 XBB. Nah, apakah benar nama sebutan XBB-nya ini? Nanti kita cross-check lagi dengan Dr. Inka dan juga ada Pak Hendra selaku Kadis ya. Tapi di sini tupoksinya hari ini Ketua LOPPKM. Nah, untuk itu saya sapa langsung Pak Hendra. Apa kabar Pak Hendra? Salam sehat Pak Hendra. Boleh sapa dulu pemirsa kita. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang saya banggakan. Baik. Dokter Inka, apa kabar dokter? Salam sehat. Baik. Boleh disapa dulu pemirsa kita Dokter Inka. Selamat sore para pemirsa TVRI Sumatera Utara. Baik. Dan pemirsa kami juga nanti memberikan waktu kepada Anda atau memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya kepada dua narasumber kita yang kita hadirkan hari ini terkait dengan waspada varian baru Omicron COVID-19 XBB ya. Dan untuk itu saya ke Pak Ketua LOPPKM dulu nih, Bapak Dr. Hendra Dermawan Siregar. Ini yang selama ini memang Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumatera Utara sibuk sekali. Nah, tapi diangkat menjadi Ketua LOPPKM. Pak, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh LOPPKM ini selama pembatasan ya kegiatan masyarakat ini? Seperti apa nih? Jadi baik, bisa saya dapat jelaskan ke Mas Keri dan para pemirsa bahwasanya PPKM ini sudah diberlakukan dari tahun 2021. Oke. Nah, dengan diberlakukannya PPKM ini, di mana perlu saya sampaikan juga, PPKM ini adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Oke. Nah, dengan adanya terjadi pandemi COVID-19, maka diberlakukanlah PPKM kepada seluruh daerah. Berdasarkan Inmendagri dan diteruskan lagi dengan instruksi gubernur. Jadi adapun PPKM ini diberlakukan karena masing-masing zona itu berbeda-beda Mas Keri. Ada seperti di Medan kejadiannya mungkin peningkatan kasus COVID-nya lebih tinggi dibandingkan kabupaten kota yang lain, maka dibentuklah koordinator-koordinator di setiap daerah. Jadi saya berperan kepada LO ini adalah sebagai koordinator kepada LO kabupaten kota yang sudah ditugaskan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Edi Ramayadi. Sebagaimana tugas LO ini adalah berkoordinasi dengan seluruh unsur yang terkait seperti RW, Ketua RW, Ketua Lingkungan, Kepala Desa, Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, baik juga melibatkan stakeholder lain seperti Babinsa, Babinka Tipmas, dan hal-hal yang lain. Termasuk juga yang paling utama adalah tenaga kesehatan. Dan fungsi koordinator sendiri itu adalah untuk memberikan edukasi. Edukasi dan juga menyarankan kepada kabupaten kota untuk bagi kabupaten kota yang terdampak dengan pandemi COVID untuk segera membentuk atau melakukan penanganan dengan membentuk posko. Dimulai dari tingkat desa atau kelurahan hingga sampai ke tingkat kecamatan dan ke tingkat kabupaten kota. Itu tugas PPKM. Oke, kita akan tanya nanti lebih jauh kepada Pak Hendra terkait dengan bagaimana PPKM yang diberlakukan saat ini di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Apakah memang ada levelnya lagi seperti yang dulu atau bagaimana ya? Saya ke Dr. Inka dulu. Dr. Inka, benar nggak sih hari ini ada varian baru Omicron COVID-19 XBB atau 10BB gitu? Gimana sih, dokter? Silakan dok. Ya, memang banyak sekali sebetulnya varian-varian daripada COVID-19 ini sendiri. Jadi kalau pertama kali kita tahu itu COVID-19 ada yang dari Wuhan, itu yang pertama kali yang orisinal ya kalau kita bisa sampaikan. Lalu Alpha, Delta, Omicron.
Omikron lagi berkembang begitu banyaknya, sampai yang terakhir ini XBB, jadi bukan 10BB. Gitu ya. Jadi XBB merupakan varian yang terakhir yang muncul dan itu sekarang mendominasi di seluruh dunia. Dari seluruh kasus COVID yang dilaporkan di seluruh dunia itu 85%-nya itu disebabkan oleh XBB. Jadi kalau yang sebelumnya mungkin dari Februari sampai 1-2 bulan yang lalu, sebagian besar itu mayoritas karena Omikron sendiri, tetapi sekarang ini sudah diambil alih oleh Omikron. Dan ini sudah terjadi sebelumnya juga ya, dari yang Wuhan, diambil oleh yang Alpha, lalu Delta masuk, diambil alih oleh Delta, lalu diambil alih lagi oleh yang Omikron dan sekarang XBB. Dan kalau kita lihat varian itu akan terus berkembang dan akan ada lagi nanti ke depannya varian-varian yang baru. Oke. Cukup berbahaya nggak sih dok XBB ini? Ya, karena ini baru terjadi dalam 2 bulan terakhir, sebetulnya kalau kita mau melihat data, belum banyak data yang dipublikasi ya. Jadi kita tidak bisa mengetahui bagaimana kira-kira berat derajat penyakit yang bisa disebabkan oleh XBB ini. Tapi kalau dari data yang sementara yang kita lihat, 80% itu bergejala ringan. Tetapi masih ada 20% orang yang bisa menjadi gejala sedang sampai berat ya. Jadi kalau gejala sedang itu kita tahu bahwa dia akan mulai butuh oksigen. Dan kalau misalnya berat sampai kritis butuh rawatan intensif di rumah sakit. Jadi sebagian besar masih tetap gejala ringan. Yang kita perlu ketahui siapa yang mungkin bisa menjadi gejala berat dan kritis tadi. Oke. Nanti kita tanya lagi dokter Inka. Ya ditahan dulu dokter, biar nanti pemirsa kita juga penasaran nih. Siapa yang sebenarnya yang bisa bergejala berat itu sendiri begitu ya? Apakah dia yang belum divaksin atau seperti apa ya dokter Inka? Saya ke Pak Hendra lagi nih. Pak Hendra, kalau kita bicara tentang Sumatera Utara, yang paling ditingkatkan PPKM-nya apakah memang ibu kota Sumatera Utara, Kota Medan atau bagaimana Pak Hendra? Jadi tingkat PPKM sekarang yang ada pada saat ini, untuk Medan sendiri juga termasuk yang lumayan signifikan tingkat kenaikannya. Tetapi tidak seperti gejala-gejala yang seperti disampaikan Ibu Dr. Inke, mulai dari Alpha, Delta, Omikron. Mungkin varian baru ini tidak seperti hal-halnya dengan varian-varian sebelumnya. Jadi kalau menurut pandangan saya, Mas Gary, ini masyarakat yang penting jangan pernah lengah untuk tetap menggunakan masker dan melakukan hal-hal yang seperti disampaikan sebelum-sebelumnya, bagaimana kita menjaga diri kita, kesehatan kita. Jadi hal-hal itu yang paling utama yang perlu dilakukan. Tapi untuk Sumatera Utara, sampai dengan saat ini, kita masih berada di level 1, Mas Gary. Level 1 ya? Level 1. Level 1 itu baik dari setiap kegiatan, baik pendidikan, tatap bisa muka, dilakukan. Itu silahkan dilakukan. Dengan kami seperti ASN, ini ada namanya work from home, work from office. Di level 1 bisa juga? Bisa, itu dilaksanakan secara 100%. Nah, tapi begitu nanti ada tingkat kenaikan, mungkin kita akan membahas lagi melalui Satgas COVID-19 Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan banyak instansi stakeholder lain, termasuk Dr. Inke. Nah, kita akan membahas bagaimana tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan di kedepan harinya nantinya. Mungkin seperti itu, Mas Gary. Saya ke Dr. Inke lagi nih kalau begitu. Dr. Inke, yang sebenarnya kan begini ya, meskipun memang sampai saat ini kita nggak bisa pastikan, ya yang pasti gejalanya masih ringan begitu ya, tapi kan tidak tertutup juga kemungkinan bisa bergejala berat begitu. Nah, ini yang bisa diserang dengan gejala berat ini siapa dokter? Apakah mereka yang lansia atau justru masyarakat yang belum divaksin? Pertanyaan pertama sekarang, siapa yang bisa terinfeksi oleh XBB ini? Apakah kalau kita sudah diimunisasi, kita bisa lebih terlindungi atau tidak? Jadi varian apapun, sebetulnya tidak ada yang 100% memberikan perlindungan dari suatu infeksi. Jadi kayak saya sebagai tenaga kesehatan, saya sudah divaksin 4 kali, ya kan? Tidak memberikan jaminan bahwa saya tidak akan terinfeksi. Oh begitu ya dokter? Jadi perlindungan tetap tadi dengan memakai masker, menjaga jarak, itu merupakan perlindungan utama. Tetapi dengan saya sudah divaksinasi, itu mencegah saya jadi terinfeksi berat. Tetapi selain imunisasi ada faktor-faktor lain yang harus kita pertimbangkan. Contohnya kita sudah tahu dari kasus-kasus yang terjadi dalam 2,5 tahun terakhir, kelompok mana yang menjadi infeksi berat? Contohnya lansia, individu dengan komorbiditas seperti hipertensi, sakit gula tidak terkontrol, lalu juga bayi. Jadi kalaulah kita memang termasuk dalam kelompok-kelompok tersebut, mau kita sudah divaksinasi, tetap perlindungan utama itu ialah dengan memakai masker. Begitu juga kalau anggota rumah kita ada termasuk kelompok-kelompok beresiko tinggi, meskipun kita tidak akan menjadi berat, kita tidak mau beresiko menularkan mereka. Maka akhirnya ya
menjaga diri dengan memakai masker dan menjaga jarak itu yang utama supaya tidak terinfeksi. Walaupun kalau kita terkena mungkin kita ringan saja, tetapi tetap ada kelompok-kelompok yang bisa menjadi penderita berat daripada COVID-19. Baik. Luar biasa hebat-hebat narasumber saya ini dua-dua. Oke, Pak Kadis. Ya, Pak Kadis, kalau kita bicara tentang ini level 1 begitu ya Pak Kadis. Ya, boleh semua masyarakat melakukan aktivitasnya. Ya, apakah pemerintah, instansi pemerintah, swasta dan lain sebagainya. Tapi kenapa Pak Kadis menjadi sorotan nggak sih Pak sekarang misalnya dulu kan cuci tangan kok di mana-mana cuci tangan, sekarang kok airnya nggak ada di mana-mana Pak Kadis. Ini gimana nih selaku ketua leading organizer? Ya, seperti halnya kita hadapi di seluruh Nusantara. Biasanya penekanan seperti ini mengakibatkan mungkin masyarakat merasa jenuh. Oh begitu ya. Tapi dalam hal ini kami sebagai pemerintah dan mungkin didampingi oleh stakeholder terkait dengan hal ini yaitu Dinas Kesehatan, Dr. Inke, kami juga tidak bosan-bosannya Mas Geri. Dengan menerapkan memakai masker, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer segala macam itu tetap kami sampaikan. Tetap kami sampaikan walaupun tetap kita berada di level 1. Arti kata walaupun di level 1 kita jangan sampai lengah. Karena varian-varian baru ini terus akan berkembang seperti yang disampaikan Dr. Inke. Nah, untuk menjaga perkembangannya ini ya kita harus tetap melaksanakan PPKM tetapi dengan menggunakan ajas-ajas yang mungkin masih bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin Mas Keri bingung kenapa tidak segencar dulu. Apakah ini upaya juga supaya jangan panik buying begitu? Ya, kalau panik buying terus terang enggak ya Mas Keri. Tetapi yang jelas yang kita harapkan kesadaran dari masyarakat. Bahwasanya COVID ini masih ada, tetapi dengan kita menjaga diri, kita tetap mengutamakan seperti yang disampaikan tadi, menggunakan masker, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer, dan menjauhi kerumunan-kerumunan yang berpotensi untuk dapat kita terlibat atau terinfeksi dengan virus COVID, ya mudah-mudahan ini tetap berada di level 1. Dan untuk yang Mas Keri khawatirkan, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau saya berpikir lebih baik kita berpikir positif, sehingga masyarakat juga bisa memahami saat ini kita tetap harus bisa melaksanakan protokol kesehatan. Itu saja saya rasa. Oke, baik. Kalau boleh saya menambahkan. Silakan Dr. Inke. Ya, salah satu perlindungan tadi kan supaya jangan sampai menjadi beban yang berlebihan. Tadi vaksinasi melindungi diri supaya kalau kita pun terpapar mudah-mudahan tidak menjadi berat. Jadi selain memakai masker, bagi yang belum mendapatkan booster itu wajib segera mendapatkan booster agar kalau kita terpapar satu tidak menjadi berat. Itu dia. Dan yang kedua, kalau misalnya kita pun mempunyai gejala seperti COVID, untuk segera memeriksakan diri. Saya tahu sekali banyak sekarang orang yang tidak mau lagi di swab karena merasa ya sudah gitu-gitu aja kok gejalanya ya. Padahal kalau kita segera melakukan pemeriksaan dan terpapar positif, kita bisa segera mendapatkan antivirus. Ya, semua sudah ada fasilitasnya, baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari Pemprov sendiri sudah ada telemedicine yang memberikan obat secara gratis. Nah, dengan kita bisa mendapatkan segera pengobatan, kita juga bisa mencegah menularkan ke orang lain dan bisa tahu kalau gejalanya semakin memberat, bisa segera langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Karena yang mau kita hindari ialah jangan sampai satu beban rumah sakit meningkat lagi. Karena kalau tadi cakupan vaksinasi masih rendah, sedangkan penularan terus terjadi, maka akan semakin banyak yang berat ya kasus-kasusnya itu yang kedua. Lalu juga kalau misalnya kita malas memeriksakan diri, maka terlambat terdiagnosis positif. Nah, itu juga terlambat mendapatkan terapi yang bisa mencegah penyakitnya jadi berat tadi. Jadi sebetulnya itu dia vaksinasi, jangan takut. Yang kedua, untuk di swab pun antigen ataupun PCR, ini dua-duanya masih bisa mendeteksi varian XBB. Jadi akan terdeteksi. Jadi jangan takut lagi, kan tidak seperti dulu ya, yang harus di karantina, didatangi ke rumah. Sekarang obat langsung dikirim ke rumah, kita bisa isolasi tadi. Ada fasilitas work from home juga masih bisa. Jadi semua aktivitas bisa kita lakukan mungkin dari rumah sehingga tidak bisa menularkan ke orang lain. Iya, Dok, tapi ada juga informasi yang beredar katanya kalau ciri-ciri orang yang sudah diserang oleh atau terkena COVID XBB ini katanya bisa juga tanpa mengalami gejala demam, katanya dokter. Bisa, adakah demikian kasusnya dokter? Iya, jadi tetap sama seperti varian-varian sebelumnya. Ada yang tidak bergejala sama sekali, ada juga yang bergejala ringan. Jadi dari 80% itu bervariasi sebetulnya. Biasanya sekitar 50-60% itu tanpa gejala, dan sisanya itu gejala ringan. Ya, baru sisanya tadi yang berat. Makanya ya untuk mencegah jangan sampai menularkan atau tertular, ya tadi dengan memakai masker. Karena kita tidak tahu kalau kita ternyata positif,
dan tetapi tidak bergejala, kita yang bisa menularkan orang lain. Oke, dokter. Pak Hendra, Pak Kadis, kalau kita bicara tentang sosialisasi, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat, apakah ini juga dilakukan? Sampai dengan saat ini kami tetap melaksanakannya melalui memberikan penekanan kepada kabupaten kota. Sasarannya? Kepada masyarakat, Mas. Dimulai dari tingkat desa. Oke. Dari tingkat desa kita memberikan pemahaman bahwasanya COVID ini masih ada. Tetapi jangan menjadi sebuah dilema ya, seperti yang dikhawatirkan jangan menjadi ketakutan. Ketakutan yang berlebihan. Tapi tetap kita melakukan hal-hal yang sifatnya untuk menangani penularan COVID-19 ini. Jadi kita selalu memberikan edukasi. Seperti saya misalnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kita itu selalu berhubungan dengan masyarakat desa melalui beberapa lembaga seperti PKK. Mungkin PKK Mas mengenal lebih cenderung kepada ibu-ibu, tapi ini yang lebih ampuh. Senjata yang sangat baik saya rasa, karena ibu-ibu ini merupakan sebuah peran yang penting dalam memberikan edukasi di keluarganya sendiri. Dan juga bisa memberikan semacam virus, tapi virus kebaikan, Mas. Benar. Kepada masyarakat tetangga, saudaranya, bahwasanya kita tetap ada yang namanya COVID-19. Jadi begitu. Hal-hal seperti itu yang sering kami lakukan. Baik, oke. Dokter Inke, kalau kita bicara tentang okupasi rumah sakit sendiri untuk kasus COVID-19, seperti apa ini? Kata ada juga kabar-kabar dari masyarakat penuh rumah sakit dan yang sebagian, oh enggak itu hoax gitu ya. Nah kalau misalnya Dokter Inke yang bicara, kan ini udah pasti ada kebenarannya, meskipun data sesungguhnya mungkin tidak pasti ya, tapi rata-ratanya mungkin bisa dipahami begitu, sudah bisa mungkin dipercaya. Dokter Inke bagaimana? Jadi rekomendasi pemerintah untuk tempat tidur yang harus disediakan untuk pasien COVID itu ialah 30% dari kapasitas seluruh tempat tidur di rumah sakit. Rata-rata di Indonesia sampai sekarang itu masih sekitar 9% keterpakaian daripada tempat tidur itu tadi, termasuk di Medan jadi masih sangat rendah sekali. Nah, tetapi ya itu dia, testing kalau kita lihat sendiri, testing di Sumatera Utara ini rendah sekali, orang tidak mau di testing lagi. Nah, ini dia, kita sebetulnya kan tempat tidur disediakan terutama untuk kasus-kasus yang berat tadi. Jadi kalau testing kita sudah cukup dan memang keterpakaian tempat tidur masih rendah, nah itu yang memang kita inginkan, bahwa tidak ada lagi kasus-kasus yang berat. Ini kan testing rendah, tempat tidur rendah, itu berarti kan belum bisa menjamin bahwa kasusnya nggak ada begitu ya, dokter? Iya, karena masih kebanyakan orang tidak mau dites. Tugas siapa sih dokter yang ini? Harusnya sosialisasi ke masyarakat tuh, ajak masyarakatnya atau testing ayo gitu. Ya, karena sekarang mungkin tidak ada kewajiban untuk melakukan testing ya. Dulu kalau misalnya di tahun pertama atau kedua untuk masuk kerja banyak kantor yang memintakan adanya hasil swab negatif. Nah, begitu juga dengan untuk perjalanan. Sekarang kan tidak ada lagi kewajiban seperti itu, dan kesadaran masyarakat dan ketakutan yang sebetulnya sudah semakin menurun karena tidak lagi sudah ada obat, sudah ada vaksin, jadi tidak takut lagi terhadap kasus-kasus yang bisa menjadi berat. Orang tidak mau lagi di testing seperti dulu. Saya rasa dulu ketakutan karena kita belum punya perlindungan akibat vaksin dan obat yang belum tahu yang mana yang bermanfaat untuk COVID-19. Jadi begitu kita bergejala yang ringan, semua orang saling dorong untuk periksa supaya kalau betul COVID biar dapat obatnya. Itu dia. Dok, tapi kan setiap orang yang ke rumah sakit sekarang berobat, misalnya ada gejala-gejala demam begitu kan, sebelum mereka masuk ruang inap, rawat inap gitu kan, itu dicek juga, di swab dulu biasanya, atau antigen paling tidak. Ya. Kalau sekarang kita memeriksakan di rawatan itu kalau dia gejalanya sesuai dengan gejala COVID-19. Kalau sesuai, begitu kalau sesuai, atau kalau dia akan melakukan tindakan pembedahan. Ya, jadi misalnya akan masuk ke ruangan bedah karena resiko untuk penularan ke yang lainnya. Siap dokter, baik. Tahan dulu Dokter Inke, saya ke Pak Hendra lagi. Pak Kadis, kalau kita bicara tentang evaluasi yang dilakukan oleh LOPPKM ini sendiri seperti apa nih Pak Kadis? Jadi evaluasi yang kami lakukan setiap bulannya dan setiap harinya kami selalu berkoordinasi kepada LO, yaitu Kadis Kepala-Kepala Dinas yang membidangi kabupaten kota. Kita selalu bersinergi terhadap perkembangan apa yang terjadi di kabupaten kota tersebut. Jikalau salah satu kabupaten kota terdapat dampak atau peningkatan yang signifikan, itu segera kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan tim Satgas. Apa yang harus kita laksanakan dan apa yang harus kita lakukan di daerah tersebut. Sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Misalnya seperti yang disampaikan Ibu Dokter Inke, memang sekarang kesadaran masyarakat ini sudah agak mulai berkurang. Tetapi tolong juga harus dipahami, vaksin ini juga sangat berperan penting. Karena tingkat vaksin untuk yang ketiga ya, vaksin booster itu yang sangat diharapkan bisa terrealisasi dengan baik di masyarakat kita. Itu untuk penanganan ataupun evaluasinya, Mas. Baik, Pak Hendra, Pak Kadis, terima kasih. Dokter Inke, kalau masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi pertama ya dan kedua,
Tapi kemudian sudah begitu lama, interval waktunya ketiga ini nggak apa-apa dokter? Tidak bermasalah. Ya, jadi kapanpun setelah kita mendapatkan 2 vaksinasi pertama, tetapi sudah melewati masa minimum ya untuk dosis ketiga. Saat ini kan 3 bulan 3 jaraknya. bulan, iya. Nah, setelah lewat 3 bulan mau sudah 1 tahun yang lalu, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, karena setelah kita mendapatkan vaksinasi yang pertama dan kedua, tubuh kita mempunyai memori, ingatan terhadap penyakit tersebut. Jadi begitu kita disuntikan vaksin yang ketiga atau booster, maka langsung respon tubuh kita kembali mengingat. Itu dia. Jadi sama sebetulnya kalau masih banyak orang yang takut mengenai booster vaksin COVID, kita samakan saja dengan vaksin dasar yang lainnya, imunisasi dasar pada anak. Imunisasi anak itu dapat sampai berapa kali coba kalau kita lihat ulangan yang sama 6-7 kali. Sampai 6 kali. Karena dia memori atau ingatan di dalam tubuh kita itu akan menurun setelah beberapa waktu, makanya perlu diingatkan lagi. Tuh. Karena kalau tidak, perlindungannya tidak akan sempurna. Bukan tidak ada, kalau sudah pernah divaksin 1 atau 2, perlindungan tetap ada, tetapi tidak akan maksimal. Dan ya itu, jadi jangan berpikir kenapa sih COVID harus berulang kali. Nah, ini menggunakan vaksin yang memang terus kita kembangkan sampai mendapatkan vaksin yang paling sesuai. Kebetulan COVID ini kan penyakit yang cepat berubah ya virusnya dibandingkan penyakit-penyakit yang dilindungi vaksinasi lainnya. Makanya dengan perubahan yang sangat cepat, pemberiannya pun lebih cepat ulangannya dibandingkan vaksinasi atau imunisasi dasar pada anak. Baik, oke. Dan kita akan tanya ini kembali pemirsa ke Pak Kadis nanti, Pak Hendra, Dr. Hendra ini ya, terkait dengan apakah kemudian juga leading organizer PPKM ini juga mensosialisasikan ke masyarakat terkait dengan pentingnya vaksin. Ya, kita akan pastikan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Utara. Kami kembali lagi dalam Sumut Menyapa, program segmen Kupas Tuntas terkait dengan bagaimana kemudian kita harus memahami yang namanya Omicron COVID-19 XBB. Nah, saya ke Pak Kadis nih. Pak Kadis, kalau kita bicara tentang sosialisasi COVID-19, vaksin ya begitu ya maksud saya. Apakah ini juga dilakukan oleh LO PPKM? Baik Mas Gary, dapat saya sampaikan. Untuk vaksin sendiri ini kami sebagai LO juga turut mensosialisasikan. Turut ya? Turut serta. Kenapa? Karena ada capaian persentase bagi pemerintah daerah yang dipantau oleh pemerintah pusat, bagaimana kita bisa mendekatkan dan mengajak masyarakat untuk dapat melaksanakan vaksin. Dengan adanya perkembangan varian-varian baru ini, tentu kita harus lebih bersiap menjaga. Dengan bagaimana caranya? Ya dengan melaksanakan vaksin. Seperti yang disampaikan Dr. Inke,
vaksin ini seperti yang dilakukan kepada anak-anak kita dulu, ada imunisasi atau apa. Nah, tapi kan itu sudah ada penanganannya. Karena COVID ini selalu berubah variannya, nah ini salah satu cara untuk mengendalikan atau mencegahnya. Jadi LO, baik itu PPKM, di tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi itu selalu mensosialisasikan dan mengajak masyarakat agar tetap melaksanakan vaksin, terutama vaksin yang ketiga, vaksin booster ini, Mas. Begitu adanya. Dokter Inka, kalau kita bicara tentang orang yang atau masyarakat yang belum pernah divaksin sama sekali dengan penyebab alasan komorbid, begitu ya, apakah kemudian juga ada kemungkinan kondisi yang sekarang bisa mereka mendapatkan vaksin? Atau justru mungkin juga tetap nggak bisa begitu, dok? Justru kalau di awal itu kita masih sangat memilih siapa yang bisa menerima vaksin karena kita belum tahu keamanan daripada vaksin COVID-19. Sekarang sudah 2,5 tahun, hampir seluruh komorbid itu bisa menerima vaksin. Jadi kalau masih ada alasan masyarakat takut komorbid gitu, bagaimana dokter Inka pendapatnya? Kita harus menilai pertama komorbid apa ya. Tetapi kalau komorbid yang dulu kan bahkan hipertensi, diabetes, dan lainnya itu banyak sekali daftar yang tidak bisa diberikan atau ditunda dulu. Nah, daftar ini semua justru sudah bisa diberikan, termasuk terutama orang-orang dengan komorbid ini merupakan orang yang kelompok risiko tinggi untuk menjadi COVID-19 berat. Jadi justru mereka seharusnya yang mendapatkan vaksinasi pertama. Dan apalagi sekarang kita sudah tahu keamanan daripada vaksin tersebut. Dan seluruh vaksin yang beredar di Indonesia saat ini, dari Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, itu semua aman. Ya, jadi tidak ada satupun yang dikeluarkan tidak boleh diberikan pada pasien-pasien dengan komorbid. Jadi semuanya bisa diberikan. Resiko paling tinggi mungkin kalau yang tidak boleh kelompok yang tidak boleh diberikan untuk vaksinasi itu kelompok dengan alergi. Ya, tetapi karena bahan pembuat daripada vaksin ini juga hampir sama dengan vaksin-vaksin yang sudah ada sebelumnya. Kalau sudah pernah mendapatkan vaksin yang lain, kemungkinan besar dengan vaksin COVID-19 ini juga akan aman. Baik. Dok, tapi ini juga penting nih. Kalau dia sudah mendapatkan vaksin pertama mungkin 2 tahun yang lalu, vaksin kedua belum dapat gitu, dok. Ini harus diulangi dari pertama atau bagaimana tahapannya, dokter? Nah, tidak harus diulang. Jadi sama seperti saya sampaikan tadi, walaupun 1 kali atau 2 kali itu sudah ada ingatannya. Hanya saja. Walaupun dia sudah setahun, dokter, vaksin pertama itu? Iya, walaupun sudah itu 1 tahun yang lalu, ya lebih dari 1 tahun, cuman 1 dosis, tetap ada ingatannya. Begitulah tubuh kita sudah dibuat, kita mempunyai ingatan untuk suatu penyakit yang pernah masuk ke dalam tubuh kita. Karena vaksin itu kan sama seperti penyakit ya, tetapi dia sudah dilemahkan atau dimatikan. Dia tidak menyebabkan penyakit, tetapi dia bisa menimbulkan kekebalan seakan-akan kita sudah terkena penyakit tersebut. Jadi tubuh kita akan terus mengingat, begitu penyakit yang sama datang kembali, kita akan lebih cepat menimbulkan respon kekebalan, sehingga dia tidak sempat berkembang penyakit tersebut, akibatnya gejala ringan atau tidak bergejala, bahkan mencegah penyakit berat tadi. Baik, oke. Pak Hendra, kalau kita bicara tentang apakah kemudian juga leading organisasi atau organizer daripada PPKM ini juga pernah melakukan langsung razia lagi begitu, nggak pernah? Nah, atau itu ada tupoksinya, ada nggak sih tugas dan fungsinya untuk ke sana? Karena masih PPKM level 1 begitu? Ya. Kalau sampai dengan saat ini, karena kita berada di level 1, Mas Keri, untuk kegiatan seperti itu masih kita tunda dahulu. Oke. Ya, tetapi kalau ini tetap terjadi, sosialisasi saja ya, tetap kita melaksanakan sosialisasi mulai dari tingkat desa sampai kecamatan dan kabupaten kota. Tetapi jikalau ada peningkatan yang drastis, ini mungkin akan kita laksanakan sesuai dengan zona-zona yang ada dan sesuai dengan kearifan lokal bagi daerah-daerah tersebut. Karena kan kita tidak bisa sembarangan juga melaksanakan razia tanpa memikirkan sebab dan akibatnya. Baik. Oke, berarti aman ya masyarakatnya, aman ya pemirsa ya? Ya, saya ingin menyampaikan juga tadi setuju sekali dengan Pak Hendra bahwa sebetulnya kekuatan yang paling besar bukan hanya saja kekuatan ibu-ibu ya, tetapi kekuatan masyarakat. Jadi seharusnya kalau kita sudah saling sadar, ya tidak perlu ada lagi razia-razia. Jadi saling mengingatkan. Ekonomi jalan begitu ya, dokter ya. Ya kan ekonomi tetap jalan, ada yang bergejala, ayo di swab, kalau negatif bisa kembali kumpul-kumpul begitu. Jadi kan kalau dia sakit, dia isolasi 5 hari, kan sekarang sudah bisa di swab ulang kembali, kalau negatif maka bisa kembali beraktivitas. Jadi kalau sakit mendapatkan pengobatan, bisa dirujuk, semua jauh lebih cepat, tidak lagi seperti dulu yang kita masih kebingungan. Kalau positif, kalau bergejala mau periksa kemana, berbayar atau tidak. Kalau misalnya terus positif, takut dikarantina, terus tidak tahu dapat obat yang mana. Sekarang semua fasilitas sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi nggak perlu dikhawatirkan sebenarnya, tapi harus diantisipasi begitu ya. Iya, jadi makanya justru kalau kita bergejala terus diperiksa negatif malah tetap bisa. Cuman mungkin sakitnya jadi lama sembuh karena istirahat.
Siap. Dokter Inka, ini bukan menakut-nakuti juga sih dokter gitu ya. Bukan berarti kita nggak perlu menakut-nakuti masyarakat sistem, Pak. Bagaimana kita waspada begitu ya, antisipasi. Apakah kemudian kasus XBB ini juga sempat atau bisa menyebabkan meninggal dunia? Ya, tetap ada kasus yang memang sudah dilaporkan meninggal dunia, tetapi memang belum cukup tinggi. Kalau dari luar menunjukkan sebagian besar memang sudah bergejala ringan saja, tetapi dengan cakupan imunisasi yang sangat tinggi termasuk booster tadi, sehingga mencegah terjadi penyakit yang berat. Kalau di Indonesia kita tidak bisa betul-betul memberikan gambaran apakah tidak akan meninggal atau tidak akan terjadi penyakit yang berat karena testing yang masih sangat rendah. Jadi pasien yang kita data saat ini mungkin tidak menggambarkan seluruh kasus COVID yang sudah terinfeksi XBB. Baik. Pak Hendra, Pak Kadis, kalau kita bicara tentang pentingnya menggunakan masker, kan ini kan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, mengatur jarak begitu ya. Nah sekarang hampir udah nggak takut juga nih nggak pakai masker gitu. Kecuali dalam ruangan ya. Kalau dalam ruangan pasti masih pakai masker, sampai sekarang masih pakai gitu. Nah ini seperti apa juga ini pantauan daripada LO PPKM, Pak Kadis? Kalau pantauan kami terhadap pelaksanaan kegiatan, terutama menggunakan masker, memang ini sudah agak menurun jauh, Mas. Menurun sangat jauh kesadaran masyarakat kita. Tetapi dengan adanya kehadiran kami sebagai LO tetap memberikan penekanan kepada kabupaten kota dengan tidak bosan-bosannya dan tidak jenuh. Walaupun ini dikategorikan hal yang berulang-ulang, tetapi ini tetap harus mau tidak mau kami sampaikan. Bahwasanya penggunaan masker ini sangat-sangat berguna dan ampuh untuk dalam menangani masalah pandemi COVID-19 ini. Itu saya rasa, Mas. Baik. Dokter Inka, hal-hal apa saja mungkin yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya bisa mencegah ya terjadinya kembali serangan COVID-19 begitu, supaya kita tidak terbebas dari COVID-19. Selain mungkin menjaga kesehatan apalagi, Dok, gitu ya. Karena apakah varian itu bisa mutasinya seperti apa begitu, dokter, maksud saya? Ya, kalau kita berbicara tentang mutasi, ini sama seperti adaptasi kita sebagai makhluk hidup ya. Jadi biasanya yang terkuat itu kan yang akan selalu survive atau hidup ya. Jadi pada saat kita terkena suatu infeksi COVID, maka tubuh kita akan bisa terus melawan penyakit tersebut. Tetapi yang kuat itu mungkin akan tetap bertahan atau tidak langsung hilang dengan kekebalan tubuh kita sendiri. Pada saat dia masuk ke tubuh orang lain, maka dia akan terus berusaha untuk hidup dalam melawan kekebalan tubuh manusia berikutnya. Nah, dengan itulah dia akan melakukan perubahan-perubahan agar dia bisa terus bertahan. Ya, sama seperti kita akan terus beradaptasi agar bisa hidup di berbagai kondisi. Nah, pada saat virus ini masuk ke berbagai tubuh manusia dan semakin sering dia masuk ke tubuh yang berbeda-beda, dia akan belajar untuk hidup dalam lingkungan yang berbeda-beda. Makanya terjadi varian yang baru sampai yang terjadi varian yang lebih kuat daripada yang sebelumnya, karena dia tahu dengan kondisi yang sebelumnya dia tidak akan bisa melawan kekebalan tubuh manusia, tetapi dengan dia berubah sifatnya maka dia akan bisa bertahan hidup. Makanya tadi dia terus cepat sekali melakukan perubahan-perubahan. Belum lagi kalau misalnya satu orang terpapar 2 infeksi COVID yang variannya berbeda, nah disitulah dia bisa saling bercampur menyebabkan varian yang baru lagi. Jadi ada 2 cara, bisa dia berubah sendiri ya karena dia sudah masuk dari saya ke Pak Hendra lalu ke Pak Kerry ya kan, akhirnya dia belajar yang mana nih yang menjadi yang paling kuat. Atau ketika di Pak Kerry ternyata ketemu varian yang lain. Nah, disitulah hasil gabungan dari kedua virus itu menjadikan virus yang lebih kuat lagi. Itu dia. Jadi mutasi itu akan terus terjadi, makanya masker ini mungkin kadang mikir ngapain sih pakai masker lagi, ya udah kalau kena pun ringan-ringan saja gitu. Tapi sebetulnya masker ini salah satu cara mencegah supaya virus ini tidak bisa menular ke berbanyak orang yang bisa menyebabkan dia bermutasi lagi. Karena dia butuh tempat hidup untuk bermutasi. Dia nggak akan bermutasi waktu virusnya menempel di meja begitu ya. Dia akan bisa tetap hidup tapi dia tidak bisa bermutasi. Pada saat dia masuk ke makhluk hidup, disitulah dia akan bisa bermutasi karena dia berkembang biak di sana. Ada yang kasih makan gitu lah. Artinya berarti masih butuh ya pakai masker ya, dokter? Ya, pakai masker bukan hanya melindungi kita agar tidak sakit, tetapi ya supaya mencegah jangan terlalu cepat terjadi mutasi tersebut. Memang kita tidak akan bisa mencegah ya, tidak terjadi mutasi berikutnya. Tetapi jangan terlalu cepat, misalnya 3 bulan sekali sudah jadi varian baru, maka akan terus terjadi kenaikan gelombang-gelombang kasus akibat varian baru tersebut. Karena tubuh kita sama juga tadi kekebalannya sudah kenal sama yang varian sebelumnya, tiba-tiba datang yang baru gitu. Belum kenal lagi, baru belajar lagi kenal, dia terus berubah lagi, kan begitu terus jadi. Oke, baik, menarik nih Dokter Inka.
Ya, Pak Kadis, kalau sebagai ketua LO PPKM gitu ya, leading organizer pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, kita bicara di level 1 ini kegiatan-kegiatan apa saja yang dibatasi nih? Kalau memang kondisinya tidak ada sama sekali peningkatan COVID ini, berarti memang tidak ada pembatasan sama Tidak sekali. ada pembatasan. Hanya pemantauan saja begitu. Benar sekali Mas Kerry. Jadi dengan status kita di level 1, ini tetap kita bisa melaksanakan semua kegiatan dengan semua kegiatan biasa. bisa. Semua. Oke. Cuman, tapi kami tetap menghimbau dan menyarankan, jikalau kita melaksanakan kegiatan di satu ruangan dengan kapasitas yang mengumpulkan banyak orang, saya sangat berharap dan berpesan kepada kita semua, tetaplah menggunakan masker. Jadi kalau untuk pembatasan di level 1 itu tidak ada Mas Kerry. Semua bisa dilaksanakan dengan seperti biasanya. Tetapi kalau untuk di dalam ruangan, saya tetap berpesan kepada kita semua, tetaplah menggunakan masker. Seperti yang disampaikan Dr. Inke tadi, jangan kita lengah sehingga varian baru tadi bisa bermutasi. Itu aja saya berpikirnya, Pak. Tapi Pak Hendra, apakah nanti seiring dengan misalnya ada peningkatan? Nah, kalau dulu kan kita lihat, apakah di PPKM level 3 ya? Kalau misalnya ada suatu membuat kegiatan di ruang tertutup atau di hotel kah atau di tempat-tempat umum begitu ya, itu kan harus diantigen semua pesertanya. Apakah itu mungkin hanya berada di level kedua atau ketiga begitu? Benar sekali Mas Kerry. Pelaksanaan swab antigen itu ada di level 2 dan 3, terutama di level 3, itu sangat diwajibkan untuk mengadakan sebuah acara di satu tempat, itu semua peserta wajib dilaksanakan swab atau antigen ataupun semacam testing lah ya, dimana kita ini sekarang memang sangat diharapkan melalui pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, setiap daerah itu harus melaksanakan 3T, testing, tracking, dan treatment. Jadi ini harus tetap kita laksanakan Mas Kerry. Apalagi sudah naik levelnya. Tentu akan kita lebih tingkatkan lagi testing, tracking, dan treatmentnya. Oke, Pak Kadis. Dokter Inke, kan 3T itu kan nakes itu paling penting begitu ya. Kan sampai sekarang juga memang berbagai penyakit harus dirawat, harus mungkin menjadi garda terdepannya begitu. Apakah khususnya untuk testing itu sering dilakukan juga? Apalagi misalnya penanganannya ke pasien COVID begitu. Apakah setiap hari atau setiap minggu mereka di swab? Jadi kebetulan kita dari Universitas Sumatera Utara juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan. Jadi untuk Rumah Sakit Adam Malik dan Rumah Sakit USU, kita melakukan pemeriksaan rutin untuk nakes 1 bulan sekali minimal. Jadi bahkan di saat kasus sedang menurun-menurunnya, misalnya contohnya tahun lalu ya, November, Desember itu setelah Delta kan kasus hampir seperti tidak ada gitu. Benar ya. Dan testing landai sekali begitu dan testing pada saat itu sangat bagus. Jadi jumlah testing itu melebihi, tetapi memang menunjukkan kasus tidak ada. Nah, itu memang kita tetap lakukan. Jadi sebulan sekali dan sampai sekarang juga kita lakukan. Ini sangat penting karena kita tidak mau sampai pasien-pasien yang sudah sakit menjadi tertular dari nakes tersebut. Karena nakes yang merupakan moda ya untuk penularan di dalam rumah sakit, karena mereka yang jumpa pasien dari satu ke pasien yang berikutnya. Kita tidak tahu pasien yang mana yang sebetulnya membawa COVID-19 itu tadi. Tapi apakah sampai sekarang ada kasus untuk nakes, dokter? Kasus atau nakes, justru nakes sudah kuat sekali gitu kan, udah tahu cara menangkalnya gitu, dok? Mungkin kenanya udah 10 kali gitu. Bukan gitu juga. Memang kasus sampai nakes masih kita laporkan sampai sekarang, tetapi alhamdulillah memang tidak ada kasus yang berat. Ya. Jadi terdeteksi rata-rata asimptomatik atau tidak bergejala atau gejala sangat ringan. Jadi karena mungkin satu alasan mereka sudah mempunyai cakupan vaksinasi yang 4 kali ya untuk nakes. Yang kedua memang secara APD yang dipakai itu sesuai dengan untuk penanganan di rumah sakit. Jadi kalau misalnya di rumah sakit itu kan kita harus terus-menerus pakai masker. Jadi bahkan di luar lingkungan rumah sakit ya, karena kita masih berada di daerah yang sangat rentan untuk banyaknya penyakit, memang nakes-nakes itu sudah terbiasa untuk terus memakai masker. Jadi perlindungannya jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum yang aktivitasnya di tempat lain. Oke. Pak Hendra selaku ketua ya LO leading organizer PPKM begitu ya untuk di Sumatera Utara. Apakah laporan Bapak itu langsung juga ke Bapak Gubernur atau ke Satgas kita? Terlebih dahulu pelaporan dari kabupaten kota itu kita rangkum menjadi sebuah laporan yang baku. Ini akan secara garis komandonya atau garis alur administrasinya akan kami laporkan ke Pak Gubernur. Dan setelah Pak Gubernur mengetahui, ini akan kita sampaikan kepada Mendagri. Kolom pertama itu apakah memang kasus COVID-nya? Iya, kasus COVID. Kalau dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, Pak Hendra, daerah mana saja mungkin yang kasusnya ada selain Kota Medan?
Kalau kota Medan sudah pasti ya dokter ya gitu ya, kota kalau besar. Menurut datanya memang ada Medan, Deli Serdang, ada beberapa kabupaten kota, tetapi kalau untuk lebih jelasnya mungkin tadi saya tidak membawa bahannya secara langsung. Berarti ada beberapa kabupaten kota lagi beberapa kabupaten kota. Jadi kita ada penyebaran COVID yang sekarang varian baru ini juga mencakup beberapa kabupaten kota. Seperti misalnya ini Mas, ini kebetulan ada nih. Ini ada kasus positif COVID-19 pada tanggal 20 November kemarin. 20 November, ya? Di hari Minggu ya. Kemarin ya? Iya. Medan itu ada terdapat 22. 22. Ya, lumayan banyak Deli loh dokter Serdang Inka. 8. Oke. Batubara 2, Sedang Berage 2, Tebing Tinggi 2, Tobas Samosir 2, Karo 1, Langkat 1, Sibolga 1, Simalungun 1, Tapanuli Utara 1. Jadi dari kabupaten yang kita miliki 33 kabupaten kota. Dengan hanya 11 kabupaten kota yang mengalami penambahan kasus. Dan itu pun Mas Keri juga bisa lihat kasus yang dimiliki oleh kabupaten seperti Karo, Langkat, Sibolga, Simalungun, Tapanuli Utara itu cuma satu kasus ya. Mudah-mudahan nihil ya dokter. Ya mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadi nihil. Jangan lupa tapi testingnya juga harus dilihat. Iya, itu dia. Satu kasus karena mungkin cuma satu yang dites. Tapi yang kita tanya dulu Hendra ini, dokter Inka. Selaku ketua LO, LO PPKM, apakah kemudian untuk menyampaikan 3T tadi itu terus juga disosialisasikan ini Pak Hendra? Supaya jangan nggak mentang-mentang kayak satu tapi testingnya nggak ada gitu maksudnya. Nah ini yang selalu disampaikan oleh Pak Gubernur. Saya dapat ilmu dari dokter Inka loh. Mas Keri langsung bisa beradaptasi nih Mas. Cepat. Saya menangkap dari dokter Inka. Jadi pesan dari Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Edi Rahmayadi, menekankan kepada kami para LO supaya tetap menghimbau kepada kabupaten kota. Apalagi dalam hal-hal yang baru ini, terjadi varian baru ini, lebih intensif lagi, lebih harus bergerak cepat dalam melaksanakan 3T tersebut. Karena yang diinginkan oleh Pak Gubernur ini supaya Sumatera Utara tidak terjadi lagi seperti yang terdahulu. Karena bukan apa-apa Mas, dampaknya sangat besar kita rasakan, terutama kepada masyarakat. Makanya oleh karena itu, kenapa ini dibentuk LO ini kami hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang paling bawah. Karena masyarakat paling bawah itu adalah masyarakat yang berada di desa ataupun kelurahan. Nah itulah dibentuk LO ini Mas, untuk memberikan penekanan seperti itu. Dokter Inka, kalau kita melihat sekarang kan tren kasus COVID-19 sudah menurun. Meskipun dulu ada aturannya, setiap rumah sakit harus menyiapkan 30% dari bed okupansinya itu untuk penanganan kasus COVID. Nah, kalau kondisinya sekarang sudah menurun, apakah mereka bisa kurang itu dokter? Atau sewaktu-waktu mereka tetap akan dicek begitu? Jadi memang beberapa rumah sakit itu sudah menutup, tidak lagi 30% karena dalam beberapa bulan terakhir itu kasus sudah sangat rendah, jadi tidak ada keterpakaian tempat tidur sama sekali. Tetapi rumah sakit pemerintah itu masih tetap harus. Masih tetap harus ya dokter ya? Jadi memang dengan beberapa rumah sakit saja yang masih membuka tempat tidur untuk COVID-19, ada juga beberapa rumah sakit swasta, tetap itu sudah masih mencukupi hingga saat ini karena memang rawat inap yang masih cukup rendah. Dan kita harapkan ini kan kalau dilihat Medan ini selalu belakangan ya, biasanya ada waktu 2-3 minggu setelah Jakarta mengalami kenaikan kasus. Jadi kita harus menunggu sih, kita harapkan memang ini masih di awal daripada gelombang XBB tadi. Jadi kita harus menunggu 2-3 minggu apakah penyebarannya cepat atau tidak. Kalau misalnya setelah banyak pemirsa yang menonton hari ini mulai meningkatkan kewaspadaan, mudah-mudahan tidak akan terjadi. Setuju saya dokter. Ya, sejalan dengan apa yang disampaikan dokter Inka tadi nih Pak Doktor, Pak Kadis gitu ya. Kalau saya kan dokter ya, sini Pak Doktor gitu ya, Pak Kadis. Apa sebenarnya upaya yang sudah dilakukan oleh Satgas, leading organizer LO PPKM ini nanti yang bekerjasama dengan seluruh kabupaten kota supaya ya kita berharap memang tidak ada kenaikan begitu, tapi kan harus perlu memang protokol kesehatan tadi begitu. Ya, jadi dalam hal ini kami selalu memberikan selain penekanan dan edukasi, kami juga setiap harinya memberikan laporan kepada Pak Gubernur ya melalui kami sering melaksanakan koordinasi ataupun laporan melalui menggunakan HT, Handy Talkie. Jadi setiap harinya, setiap LO ini, yaitu yang dipimpin oleh kepala-kepala dinas, itu memberikan laporan. Ada nggak kenaikan di kabupaten kota yang di LO-kannya. Misalnya seperti
Kadis A itu menangani Kota Medan, Kadis B menangani Sidempuan. Nah, dalam pelaporan setiap harinya itu diberikan keterangan. Jadi begitu masuk keterangan bahwasanya ada peningkatan di kabupaten tersebut, nah kita segera bersosialisasi, berkomunikasi kepada kabupaten tersebut agar segera melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun rangkaian-rangkaian dalam pencegahan COVID-19 yang versi varian baru XBB tadi. Dan tidak lupa kami selalu menekankan kepada kabupaten kota untuk segera mengambil ataupun melaksanakan vaksin booster. Karena kan vaksin ini dikumpulkan di pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kesehatan. Nah, setelah dikumpulkan, inilah yang akan kita sebar ke kabupaten kota. Jadi begitu ada tingkat kenaikan di salah satu kabupaten kota, ini segera kita berkoordinasi dengan kabupaten kota tersebut, baik Dinas Kesehatannya, Dinas PMD-nya, dan yang lainnya, agar segera mengambil langkah-langkah untuk penanganan ke depannya. Pak Hendra, kalau misalnya Pak Hendra harus ke kabupaten kota, ini bila mana? Bila ada kasus bertambahkah atau ada hal-hal yang harus dikoordinasikan begitu? Seyogianya kami tetap melaksanakan. Ada penambahan, tidak ada penambahan. Tetap. Ini tetap kami laksanakan koordinasi. Nah, ini Satgas ini kan diketuai oleh Pak Arsad Lubis, diketuai oleh Pak Gubernur dan sekretarisnya adalah Pak Arsad. Pak Arsad dan Pak Dahlan Harahap ini sering turun ke lapangan dengan melibatkan LO tadi yang terdiri dari kepala-kepala dinas. Mereka sering melaksanakan sosialisasi, komunikasi kepada kabupaten kota tersebut. Baik itu naik atau tidak naiknya, Mas. Ini tetap kita laksanakan koordinasi. Jadi tidak terputus karena sudah landai terus kita tidak melaksanakan, tidak. Tetap kami laksanakan, Mas. Oke. Dokter Inke, kalau kita bicara tentang Satgas begitu ya, bagaimana kemudian dengan kinerja Satgas juga saat ini dengan landainya COVID-19 di Sumatera Utara atau di Indonesia juga secara umum? Ya, jadi kita memang mendapatkan laporan juga setiap harinya dari laporan kasus pasien-pasien yang positif. Jadi dari seluruh laboratorium yang memeriksakan, kita mempunyai satu dashboard. Jadi berapa jumlah kasus yang positif, berapa jumlah testing yang dilakukan, tadi berkoordinasi juga dengan Pak Hendra. Dari situ kita menganalisa apakah memang testing sudah cukup atau tidak. Lalu melihat hasil yang positif, apakah ada laporan kematian per hari. Lalu kita menganalisa datanya. Jadi satu menganalisa peningkatan kasus dari hari ke hari. Seberapa cepat peningkatan kasus tersebut, ini merupakan salah satu strategi untuk menentukan apa yang kita harus lakukan. Kita tidak boleh kalah cepat dengan Omicron XBB ini. Nah itu dia, dari situ kita melakukan prediksi. Kalau kasus akan segera meningkat, maka kita akan menginformasikan rumah sakit untuk mempersiapkan tempat tidur, mempersiapkan obat-obatan, juga mengaktifkan telemedicine daripada Provinsi Sumatera Utara untuk COVID-19 tadi. Jadi itu merupakan salah satu usaha yang kita lakukan. Lalu kalau misalnya ada kasus kematian, kita juga menganalisa, ini kasus kematian terjadi pada siapa? Apa faktor resikonya? Untuk mengetahui apakah memang ada penyebab-penyebab tertentu yang langsung berkaitan dengan COVID atau komorbidnya yang memperberat, atau jangan-jangan sudah ada penyakit terdahulu yang sebetulnya lebih berat tetapi lalu terkena COVID-19. Nah itu merupakan salah satu usaha yang kita lakukan untuk terus menganalisa data-data yang ada dari Sumatera Utara. Satgas juga apakah merilisnya setiap hari, dokter? Ya, setiap hari. Setiap hari. Setiap malam kita akan mendapatkan laporan dari seluruh kabupaten kota, lalu kita akan melakukan analisa, tetapi karena perubahan itu kan tidak bisa dilihat dalam 1-2 hari, biasanya mingguan baru kita analisa berapa cepat kenaikan tadi. Tidak hanya saja kenaikan positif, tapi kita harus lihat testingnya. Jadi kadang-kadang, wah jumlah angka hari ini 40, besok 120. Nah itu sering kita lihat terutama hari Minggu sama Senin. Karena hari Minggu biasanya tidak banyak yang pergi ke puskesmas tutup. Jadi tidak ada yang diperiksa. Begitu Senin langsung tinggi. Jadi harus pintar dulu, awal-awal juga suka itu. Dokter Inke bintang lawak juga ternyata. Pak Hendra, kalau jamnya pementasan terakhir laporan jam berapa sih Pak Hendra? Jadi untuk setiap kegiatan, baik ya kalau kantor seperti biasa ya Mas ya, mungkin dari jam 8 sampai jam 5. Laporan kasus COVID-nya? Oh, kalau itu sampai dengan jam 6 sore. Oh, 6 sore. 6 sore. Oke, baik. Nah, kita up to date-nya jam 6 sore. Baik. Dari kabupaten kota itu memberikan laporan kepada LO, yaitu misalnya seperti saya sampaikan tadi, Kadis A menangani Medan. Nah, Medan memberikan laporan kepada Kadis A tersebut. Bahwasanya pada hari ini jam sekian terdapat pasien segini dengan keterangan seperti itu. Baik. Siap. Ini mungkin segmen terakhir kita juga. Ini Pak Hendra, sedikit mungkin apa yang mau disampaikan ke masyarakat supaya kita bisa menjaga kegiatan supaya kita boleh terus melakukan kegiatan apapun, yang pasti kita terus menjaga protokol kesehatan supaya kita terbebas dari COVID-19. Silakan. Baik. Mohon izin kepada Mas Gary, Dr. Inke, dan
khususnya kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami sangat mengharapkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan setiap kegiatan, terutama yang berada di dalam ruangan, agar tetap melaksanakan penggunaan masker dan menggunakan hand sanitizer, dan yang terutama lagi bahwasanya COVID-19 varian XBB ini masih ada dan belum berakhir, tetapi jangan dikhawatirkan dan jangan terlampau ditakuti. Kita sudah melewati berbagai varian. Insya Allah ini pun bisa kita lewati. Amin. Demikian, Mas Gar. Dokter, silahkan dokter, ini apa yang mau dipesan ke masyarakat? Pesan singkat aja nih dokter, apa ini supaya kita bisa terbebas dari yang namanya varian Omicron baru XBB khususnya. Ya, mungkin dari pembahasan kita tadi yang ingin saya sampaikan bahwa kekuatan terbesar kita ialah kekuatan kita bersama-sama. Jadi tadi perlindungan itu bukan hanya dari pemerintah yang harus melindungi kita, tetapi kita saling mengingatkan satu sama lain. Jadi marilah kita sama-sama menjaga diri, memakai masker, mengingatkan orang lain juga kalau bergejala ayo di testing, kalau belum divaksin, mari kita divaksinasi. Itu semua usaha kita bersama untuk mencegah gelombang-gelombang yang tinggi. Baik, terima kasih Dr. Inke Nadia D. Lubis, MK Pendidikan, SPA PhD, Satgas COVID-19 Sumatera Utara. Terima kasih juga Bapak Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumber dan saat ini sebagai Ketua LOPPKM Sumatera Utara, Dr. Hendra Darmawan Siregar, SSTP MSP. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini memberikan pemahaman baru kepada masyarakat. Amin. Yang pasti bagaimana kita bisa menggalang kekuatan sama untuk kita bisa bebas dari COVID-19. Selamat sore, salam sehat, sampai jumpa.